few moments later. Jadi kita udah nyampe di rumah, guys. Nah, di sini aku langsung aja jelasin apa itu replikasi DNA. Jadi, replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. DNA itu berbentuk double helix. Jadi, gimana sih bentuk double helix itu? Bentuk double helix itu kayak sebuah anak tangga gitu, guys. Nah, hal yang spesial dari struktur DNA itu, mereka tuh berpasang-pasangan dan mereka tuh setia banget sama pasangannya. Pasangannya yaitu adenin dan timin dan guanin dengan sintosin. Mereka nggak pernah selingkuh karena ada protein atau ikatan hidrogen yang menyatukan mereka. 1 hour later. Nah, di sini juga ada 2 DNA protein yang bisa memisahkan double helix, yaitu DNA helikase dan single strand breeding protein. Helikase melakukan hidrolisis ATP dan sehingga dapat menempel di sepanjang DNA dan membelah struktur DNA. Dan single strand breeding protein berfungsi menstabilkan DNA yang telah dipisah. Jadi, saat terpisah, DNA berbentuk seperti garpu. Satu untaian DNA berpotensi 3-5 aksen dan satu lagi 5-3 aksen. Replikasi dimulai oleh primase. Primase membentuk primer, yaitu segmen RNA primer, agar tidak terjadi error pada DNA. Lalu, polimerase membentuk DNA baru dengan didatangkan DNA bases dimulai dari 3-5 aksen dan dari 5-3 aksen. Dan akhirnya, DNA yang terpisah dihubungkan lagi oleh ligase. Jadi itulah proses replikasi DNA. Ada 3 teori tentang hipotesis replikasi DNA. Nah, yang pertama itu, hipotesis pertama, menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Hal ini disebut dengan konservatif. Dan hipotesis yang kedua, yaitu menyatakan bahwa double helix akan terputus-putus dan akan membentuk segmen baru yang bergabung dengan segmen lama dan membentuk DNA baru. Hal ini disebut desperatif. Yang ketiga, yaitu hipotesis yang menyatakan 2 pita serial dari double helix memisahkan diri dan setiap pita membentuk pasangan. Hal ini disebut dengan semi-konservatif. Teori replikasi DNA oleh Winston dan Crick menyatakan bahwa proses replikasi terjadi secara semi-konservatif, yaitu menyatakan pita serial dari double helix memisahkan diri dan setiap pita membentuk pasangannya sendiri. Dan hal ini didukung oleh MS Maserlon dan F.E. Stahl. Mereka menggunakan bakteri sebagai organisme percobaan. Jadi, hipotesis yang paling benar dan dapat dipercaya adalah hipotesis dari semi-konservatif. 1 hour later. Jadi itu adalah penjelasan tentang replikasi DNA dan 3 teori hipotesis replikasi DNA. Sebelumnya, terima kasih telah menyimak video dari saya. Dan semoga video dari saya bisa membantu dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Dadah!